Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang metode injeksi hormon intravena pada ikan. Dengan saya sendiri, Vivi Lutfida Junior sebagai moderator, dan anggota kelompok saya ada Dinul Yusrah Febriawan, Asril Kineng, Ruhma, Nur Zahra Labetubun, Iwan Syah, dan Dira Yulfiana. Dan yang akan kami bahas terdiri dari 5 poin. Yang pertama, apa itu intravena? Yang kedua, apa itu injeksi intravena? Yang ketiga, kelebihan injeksi hormon intravena. Yang keempat, kekurangan injeksi intravena. Dan yang terakhir, prosedur injeksi hormon intravena. Untuk itu, langsung saja kita ke pembahasannya. Apa itu intravena? Intravena adalah pembuluh vena atau pembuluh darah balik yang biasanya terletak di bagian ekor ikan. Pembuluh darah vena adalah pembuluh yang membawa darah menuju ke jantung. Lalu, apa sih injeksi intravena itu? Injeksi intravena merupakan salah satu metode untuk merangsang pemijahan atau ovulasi dengan menyuntikkan hormon ke dalam tubuh ikan melalui pembuluh darah vena untuk mempercepat pematangan gonad dan proses pemijahan. Lalu, bagaimanakah pembuluh darah vena membawa hormon? Hormon yang disuntikkan ke dalam tubuh ikan langsung masuk ke dalam aliran darah dan mengalir melalui pembuluh darah vena. Hormon yang beredar dalam darah akan mencapai jaringan atau organ target yang memiliki respons spesifik. Misalnya, hormon yang disuntikkan akan merangsang pematangan gonad dan pemijahan pada ikan, sedangkan darah yang mengandung sisa hormon dan produk metabolisme kemudian kembali ke jantung melalui pembuluh vena, siap untuk memulai siklus sirkulasi lagi. Apakah metode injeksi hormon intravena memiliki kelebihan dan kekurangan? Tentunya ada dong kelebihannya. Pemberian hormon secara intravena memungkinkan penyerapan yang lebih cepat ke dalam sistem sirkulasi ikan, sehingga efek hormon dapat dirasakan lebih cepat dibandingkan dengan metode lain. Kelemahannya, cara yang satu ini lebih jarang dilakukan karena suntik pada bagian pangkat ekor, sehingga dapat memungkinkan terjadinya kecacatan, stres pada ikan, dan sangat rentan terjadinya infeksi pada ikan jika tidak dilakukan dengan benar. Adapun beberapa prosedur dalam melakukan injeksi hormon pada ikan, yaitu pada tahap pertama kita melakukan pengecekan tingkat kematangan gonad induk dan betina, yang dimana dilakukan dengan cara sebagai berikut ini. Yang pertama itu pada induk betina, yang dimana pada bagian perutnya terlihat membuncit dan lunak, serta lubang genitalnya berwarna kemerah-merahan. Yang kedua adalah pada induk jantan, yang dimana pada bagian perutnya terlihat biasa, bentuk genitalnya menonjol dan berwarna merah kebiruan atau merah tua. Yang ketiga adalah tentunya induk harus sehat dan tidak cacat atau terserang penyakit. Tahap kedua adalah persiapan injeksi, yang dimana ikan dapat dibungkus dengan handuk basah untuk menjaga kelembapan dan mengurangi stres selama proses injeksi dilakukan. Tahap ketiga adalah pemberian injeksi. Suntikan hormon secara perlahan ke dalam vena ikan. Setelah kita menyuntikkan hormon, tunggu beberapa saat sebelum menarik jarum untuk memastikan cairan hormon masuk ke dalam vena dengan baik. Tahap keempat adalah tahap yang dimana kita melakukan pengamatan dan penanganan, dimana setelah kita melakukan proses injeksi, ikan harus kita amati selama beberapa waktu untuk memastikan tingkah laku ikan normal atau tidak, ataupun menunjukkan tanda-tanda ikan tersebut stres. Ikan kemudian dapat dilepas kembali ke dalam tempat pemeliharaan atau bak pemeliharaan. Dan yang terakhir atau poin penting adalah injeksi dilakukan di bagian tubuh yang memiliki aksen vena. Pastikan massa otot cukup tebal untuk menghindari kebocoran cairan hormon. Berikut adalah video injeksi hormon intravena.
Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa metode injeksi hormon intravena dapat mempercepat penyerapan dan reaksi pada ikan, tetapi masih jarang digunakan dikarenakan pembuluh vena terletak pada pangkal ekor sehingga sangat rentan terjadi infeksi dan stres pada ikan. Demikian yang dapat kelompok kami paparkan. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.